Salah satu keunggulan I/O water cooling yaitu penampilannya yang clean. Selain itu, ditambah pemanis layar yang bisa nampilin My Bini Gue. Ini jadi salah satu daya tarik tersendiri buat para karbit. Maksudnya para konsumen mainstream. Salah satu produknya ini sob, Gamdias Aura GL 240 LCD. Ini versi LCD dari si GL240 ya sob, cooler yang kemarin sudah saya review. Tapi apakah nambah LCD akan nambah bagus juga performanya? Mari kita buktikan. Buka dulu yuk isi boxnya ada apa aja. Kita disambut satu buah manual book yang setidaknya kamu baca dikit lah buat soket yang kamu pakai. Lalu ada satu buah dus yang isinya bracket-bracketan lengkap untuk segala jenis soket mainstream. Gak lupa juga ada satu buah termopasta. Tapi ini pastanya agak sedikit berbeda dengan pasta yang biasanya Gamdias kasih ya. Biasanya tuh packagingnya yang warna hitam itu, kayaknya ini versi yang di atasnya deh. Soalnya Gamdias juga nggak kasih keterangan nama untuk termopasta gratisan mereka. Lanjut, ada satu buah kabel USB-C yang wajib kamu pasang ke USB di motherboard guna menampilkan layar di PAM-nya nanti. Terakhir tentu aja ada si I/O water cooling-nya itu sendiri. Saya pegang di sini versi 240 mm ya sob, karena seri ini punya versi 360 mm juga. First impression saya terhadap cooler ini sih positif ya, karena pas megang bagian selangnya itu lentur banget asli. Kayaknya ini selang I/O water cooling yang paling lentur yang pernah saya pegang sih, jadi enak buat ngaturnya nanti pas di dalam casing. Sama satu lagi, saya benar-benar salfok sama ukuran layar yang ada di PAM-nya ini. Gede banget dah. Layarnya ini bertipe LCD IPS dengan ukuran 4 inch resolusi 480 x 480 60 Hz. Spek PAM-nya sendiri juga jelas berbeda dengan versi yang GL240 biasa ya sob, yang versi ini sudah jelas dapat banyak upgrade. Hal lain yang saya suka dari I/O Gamdias tuh fan-nya sob, dia ini bukan tipe infinity mirror, good job lah Gamdias. Perkabelannya sendiri juga beda jauh dengan yang versi Cion kemarin pernah saya review. Ini kabelnya dikit banget, jadi nggak bikin pusing pas kita nanti nata kabelnya. Di antara kabelnya itu ada 3 pin untuk power si PAM-nya, lalu ada juga 4 pin PWM untuk si fan radiator, beserta 3 pin RGB untuk nyala-nyala fan-nya. Tapi sayangnya di sini kedua kabel ini belum diisi chain ya sob. Salah satu alasannya karena fan di radiator ini pakai sistem clip, jadi kabelnya bisa lebih sedikit. Nah, buat spek lengkap si Gamdias Aura GL240 LCD ini akan saya cantumkan aja di layar kaca ya. Lanjut kita pasang ke testbed. Salah satu alasan saya tadi nyuruh kalian setidaknya baca manual book karena ini nih sob. Ada bracket yang harus dipasang ke PAM-nya dan itu cukup membingungkan karena bentuknya ini mirip tapi beda lebarnya aja sedikit. Di sini saya pakai AMD. Nah, buat yang AMD itu yang ukurannya besar. Baut sisanya kita cuma perlu 2 ini aja. Udah tertulis juga kok di bungkus plastiknya kalau ini buat AMD. Lanjut kita pasang dudukan bracket ke motherboard. Lalu pasang juga besi bracket ke PAM-nya. Gak lupa tambahkan termopastanya. Terakhir, kita cuma perlu baut aja ke 4 dudukan bracket yang ada di PAM-nya ini ke motherboard. Pemasangan I/O Gamdias ini termasuk yang mudah dan cepat sih masangnya. Buat pemula juga saya yakin bisa cukup mudah pasangnya. Beralih ke bagian software. Tentu aja buat flexing My Bini, kita perlu download aplikasinya. Pergi ke Google, ketik aja Gamdias GL240 LCD. Masuk ke websitenya Gamdias, pilih bagian software. Dan kita disajikan aplikasi dengan ukuran kurang lebih 160-an MB. Aplikasi yang dipakai masih sama ya dengan cooler Gamdias lainnya sob, yaitu Zeus Case. Tampilannya juga kurang lebih mirip. Bedanya di sini untuk versi display itu ada beberapa tambahan menu. Kita bisa ubah tampilan monitoring, mau CPU, GPU, atau motherboard, terserah kamu. Lalu kita juga bisa buat 2 blok atau 2 monitoring sekaligus. Bahkan 3 monitoring sekaligus pun bisa sob. Tinggal pilih aja maunya gimana, tergantung selera kamu. Ada juga tampilan jam, yang menurut saya tampilan jamnya ini cakep sih. Lanjut lagi ada tampilan kalender. Dan tentu aja hidangan utamanya yaitu gallery atau opsi untuk mengubah tampilan layar ini sesuai dengan keinginan kita. Mau gambar biasa atau gambar bergerak seperti GIF, itu bisa kok. Video pendek juga bisa ya teman-teman. Tinggal add aja gambarnya.
habis itu apply. Dan yap, sesimpel itu sih. Kalian bisa tambahin juga informasi tambahan seperti tanggal di sini ya. Lalu kita bisa juga atur-atur brightness-nya beserta arah tampilan gambarnya atau rotasinya. Saya suka banget sih sama softwarenya ini. Bener-bener user friendly, mudah dimengerti, dan tampilannya juga sederhana. Oke, langsung aja kita tes performanya. Berikut spesifikasi yang saya gunakan. Seperti biasa, pengetesannya singkat aja di benchmark Cinebench R23 looping 10 menit. Setelah beberapa kali saya looping, berikut inilah hasil terbaik yang bisa dicapai. I/O water cooling ini bisa dapat skor di sekitar 12.344 poin. Ini adalah salah satu poin tertinggi yang pernah saya capai pas pengetesan Cooler Sob. Mantap sih. Salah satu pertanda kalau memang performa cooler ini stabil banget. Suhunya sendiri juga termasuk ke kategori yang adem sih. Idealnya bisa dapat di sekitar 36,9 derajat, dengan maksimal suhunya ada di sekitar 70,5 derajat Celcius. Entah dari skor maupun suhu yang dicapai, menurut saya hasilnya sudah sangat memuaskan. Bener-bener upgrade dari versi yang non-LCD. Terus pas saya tes di mode OC tipis-tipis, juga hasilnya masih sama memuaskan bagi saya. Dapat skor di sekitar 13.132 poin, dengan suhu maksimal di sekitar 82 derajat. Ini masih masuk kategori cukup adem sob, dan sangat aman kalau misal mau dipakai daily. Beralih ke real skenario seperti gaming di Battlefield 5, ini suhunya juga stabil di sekitar 62 derajat Celcius. Mantep banget buat pendinginannya. Lalu kalau kita bandingkan dengan si GL240 non-LCD, ini kerasa banget sih perbedaan performanya. Selain kita dikasih LCD besar, kita dikasih juga peningkatan performa. BTW, si GL240 ini menurut saya cukup silent sih untuk noise-nya. Lawan terberat Gamdias ini tentu aja ada dari Techwear ya. Dia juga sama-sama punya ukuran 240 mm dengan LCD juga. Performa mereka kalau dilihat dari suhu maupun poin yang didapat, bener-bener seimbang banget. Pada pengujian gaming pun, mereka mendapatkan suhu rata-rata yang sama persis. Ini emang bener-bener saling hajar sih soal performa. Namun perbedaan terbesar jelas pada LCD-nya. Sekali lagi, ini besar loh. Layar pada I/O water cooling itu rata-rata di sekitar 2,5 sampai 3 lebih inch ya. Tapi di sini kita dapat 4 inch dan cukup tajam juga gambarnya. Buat harganya sendiri tentu aja cukup berasa ya perbedaannya dengan yang versi non-LCD. Karena emang upgrade yang didapat juga itu sama berasanya. Versi 240 mm ini ada di sekitar 1,2 jutaan, belum termasuk potongan voucher ya. Mungkin bisa sejuta kecil kali ya kalau sama voucher. Tersedia versi hitam dan juga putih, dengan garansi 2 tahun oleh distributor DTG. Kesimpulannya, cooler ini sangat cocok buat kamu si karbit yang ingin cari performa jos gandos. Karena selain kita bisa dapat layar yang gede, kita juga bisa dapat performa yang masuk kategori mantap. Saya rasa untuk prosesor kelas menengah ke atas masih sangat oke untuk pakai yang versi 240 mm. Tapi misal prosesormu udah high-end punya, boleh dah tuh lirik yang versi 360 mm. Buat yang berminat, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang I/O water cooling karbit ini.